Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza. Hari ini saya pengen nyobain format yang beda, jadi saya akan mencoba mengerjakan soal programming yang teman-teman bisa lihat di layar. Lalu saya mau coba nampilin juga sayanya gitu, jadi bisa kelihatan kira-kira ekspresi sama tingkah laku saya ketika ngerjain. Saya nggak tahu bakal penting atau enggak, tapi mau coba eksperimen dengan format baru aja. Paling nanti setelah videonya selesai, saya coba ekspor dan saya coba upload. Kalau saya tonton dan saya ngerasa ini nggak ada gunanya, bakal saya remove paling dari video-video berikutnya. Kurang lebih gitu. Anyway, hari ini kita mau coba ngerjain soal dari HackerRank. Niatnya sih di video ini saya mau coba ngerjain satu soal dulu aja ya. Dan satu soal easy dulu aja buat pemanasan. Jadi ya hitung-hitung membiasakan diri kembali untuk ngerjain soal-soal seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat menikmati. Semoga ada manfaatnya. Oke, saya ngambil problem solving karena yang banyak berkaitan soal algoritma. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelihat kira-kira suasananya nanti ketika teman-teman mendapatkan online coding test. Itu biasanya dikasih sebuah platform, dikasih soalnya, terus teman-teman harus mengerti soalnya terlebih dahulu. Terus teman-teman harus mengimplementasikan sebuah fungsi atau bisa jadi kodenya kadang-kadang dikasih kode kosong ya, jadi teman-teman juga harus menghandle input output seperti itu. Nah kalau di HackerRank sih saya biasanya pakai Python dan biasanya Python stub kode untuk ngehandle, bukan stub, implementasi kode untuk menghandle input dan outputnya itu udah di handle sama dia. Jadi saya hanya perlu mengerjakan bagian functionnya saja. Anyway, oke, Angry Professor ini belum pernah saya kerjain by the way, jadi bisa jadi gagal. Oke, ya student, ya desain cancel class. Oke. On time kurang dari 0. Oke, setelah dari 0. Jadi 0 itu waktu ini ya, waktu mulai kelasnya. If class is cancel. Oke. Jadi katakanlah ini n-nya panjang array-nya. K itu jumlah minimum studentnya atau jumlah yang telat ya? Oke, professor decides to cancel the class if fewer the number of students present. Oke, jadi iya, jadi ketika kelasnya dimulai, kalau kurang dari 3 orang kelasnya bakal di cancel. Nah di sini tugas kita menentukan apakah kelasnya bakal di cancel atau enggak. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, ini berarti kalau ketika di 0 itu ada 3 murid yang sudah ada di kelas. Jadi ini sih harusnya kelasnya tidak di cancel ya. Ya, return yes, oke. Oke, jadi kurang dari dan sama dengan 0 itu dianggap tepat waktu. Oke, sepertinya lumayan straightforward. Yada, outputnya yes atau no. Oke. Saya coba pisahin dulu. Di sini is cancelled. Saya buat sebuah kode yang namanya is cancelled. Di sini saya minta K sama A juga. Nah, jadi di sini yang saya inginkan. By the way, ini saya ngoding di HackerRank karena lucu juga. Jadi sebenarnya saya nggak punya laptop. Jadi saya ini numpang laptop istri untuk main-main. Jadi makanya kebanyakan coding yang saya lakukan itu lewat web IDE. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke, Angry Professor. Oke, nah di sini jadi saya pengen kalau kelasnya di cancel. Nah ini kita return yes. Yes itu kalau di cancel atau enggak? Yes itu kalau di cancel. Oke. Lah di sini thresholdnya 3 students, so the class will go on. Ini return yes. Lagi mana? Anyway tinggal dibalik nanti. Ini assume kalau di cancel return yes, kapital semua kan? Oke. Kalau enggak ya
Jadi return no. Oke, nah di sini yang perlu kita lakukan adalah kita menghitung jumlah murid yang telat. Nah di sini ini bisa kita, kalau di Python kita bisa menggunakan fungsi sum count. Kita bisa pakai fungsi sum. Jadi di sini saya telat itu late number. Late num itu untuk setiap AA di A, jadi untuk setiap atau AT deh, arrival time dari A. Nah, ini saya akan mengembalikan 1 kalau si AT-nya kurang dari 1. Jadi kalau dia sampai sebelum 0 atau dia udah datang, itu saya hitung sebagai 1. Nah, kalau enggak itu saya kembalikan 0. Nah, jadi di sini ini bukan late number berarti ya, ini present num. Jadi yang udah ada di kelas. Nah, ini tinggal saya balikin apakah yang udah ada di kelas itu, ini kan cancel. Kita nyari cancel berarti kita pengen tahu apakah kelasnya di cancel. Kelas itu di cancel kalau yang hadir kurang dari si K. Gitu. Coba kita run dengan kode mereka. Runtime error. Kok list, sorry. Oh iya, ini kan saya mengembalikan array baru yang nilainya 1 kalau si elemennya itu kurang dari sama dengan 0, dan 0 kalau dia lebih dari 0 atau dia telat. Nah, di sini kan kita pengen mendapatkan jumlah orang yang sudah di kelas. Nah, ini kita harus menjumlahkannya. Jadi kita menjumlahkan semua elemen yang ada di array kita. Kan dia 1 0 1 0, 1 itu yang ada di kelas dan 0 yang nggak ada di kelas. Oke, kayaknya benar. Jadi yes-nya itu kalau di cancel kayaknya ya. Kita lihat, dan semua test case sudah berhasil kita kerjakan. Itu soal pertama. Oke, boleh kita coba kerjain satu soal lagi ya. Yang gampang-gampang dulu aja, karena lagi eksperimen format ini. Dan kalau yang susah saya takut saya juga belum tentu bisa ngerjain, dan kalian malah jadi nggak dapat apa-apa dari videonya. Jadi kalau yang susah nanti mungkin akan saya research dulu di belakang. Jadi ketika saya ngerjain, saya udah bisa langsung sambil menjelaskan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngeliat saya bingung dan buang-buang waktu. Oke, next challenge. Atau aku balik dulu ke tadi yang si problem solvingnya. Udah lama juga nih problem solving. Oke, kita solve challenge yang easy lagi. Solve challenge. Lily suka main game sama angka. Pengen buat sebuah game di mana selisih 2 angka dan kebalikannya. Jadi kalau angka 12, selisihnya 9. 120 itu kebalikannya 021 atau 21, kembalian selisihnya itu 99. Gamenya dibagi decision making. Jadi sebenarnya kadang-kadang soal-soal online coding test itu sebenarnya problemnya biasanya mereka membaginya jadi dua bagian. Jadi dijelaskan skenarionya dulu, cuman nanti diberikan juga bentuk formalnya. Jadi ada yang orang lebih gampang dengan bentuk ceritanya, atau ada juga orang yang lebih gampang ngerti dengan bentuk formalnya. Ya kayak soal cerita di matematika lah kurang lebih. So we look at number range of days. Beautiful day. Beautiful day itu adalah beautiful number itu kalau selisih I dan reverse-nya itu bisa dibagi dengan K. Lumayan straightforward juga kayaknya. IJK-nya apa ya? Malah lupa lihat. I-nya starting day, J-nya ending day. Ini inklusif eksklusif.
inklusif ya. Jadi kalau I-nya 1, J-nya 5 itu 1 2 3 4 5 gitu. Bukan 1 2 3 4 atau 2 3 4 5 atau 2 3 4 doang, tapi 1 2 3 4 5. Mhm. Kayaknya pembagiannya. Oke, oke, oke. Di sini problem yang menariknya justru kita aku nggak ingat ya, ada nggak cara gampang untuk ngebalikin sebuah integer? Nggak tahu ya. Nah, ini kita buat aja, ini reverse 6-nya. Ini aku return 0 dulu. Nah, teman-teman kalau ngerjain sebuah kode juga bisa kayak gini. Jadi teman-teman coba bagi dulu aja kode teman-teman jadi beberapa modul. Nah, teman-teman ada yang lebih suka ke bagian low levelnya dulu. Jadi function si reverse-nya diimplement dulu, terus baru gerak ke atas, gerak ke atas, gerak ke atas. Cuman kalau saya nggak tentu juga ya enaknya gimana ya. Cuman yang lebih sering sepertinya kayak gini. Jadi saya bagi dulu high levelnya seperti apa. Jadi saya kelihatan tuh, jadi high level program seperti apa, nanti masing-masing ada implementation details itu saya implementasiin satu-satu. Jadi flow awalnya kelihatan, makin lama makin detail, makin detail, makin detail, dan jadi bisa kelihatan seluruh proses end to end-nya gitu. Lumayan ngebantu untuk menyederhanakan cara mikir solusinya aja sih. Di kerjaan juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman diskusi arsitektur, diskusi rancangan service teman-teman, itu juga biasanya kadang-kadang diskusinya dimulai dari yang high level dulu. Jadi teman-teman bisnis satu service atau satu produk dengan produk lain itu kontraknya seperti apa, ada proses bisnis apa yang terjadi antara produk satu sama produk dua. Nah, nanti tidbit details implementation detailsnya tuh makin diputusin ketika udah makin ke belakang, udah makin ke sisi developer yang ngerjain. Jadi at least di tempat kerja saya dulu itu dimulai dari PM sama PM ngobrol, nanti PM sama tech lead udah mulai ngobrol tuh, udah mulai ada high level implementation details, nanti si team lead ini bakal ngobrol sama teman-teman developernya. Jadi high levelnya udah dapet, kontraknya itu udah dapet. Nah, itu nanti baru implementation detailnya didiskusin di tim developernya. Anyway, beautiful days. Jadi di sini kita diminta untuk nge-return jumlahnya ya. Oke, jumlah beautiful day-nya. Jadi di sini mungkin gampangnya kita buat dulu is beautiful sebuah number. Ini balikannya true or false. Nah, ini kita mau ada count-nya 0. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi 6 dari range si I sampai J tambah 1. Karena kalau di Python dia eksklusif ya. Jadi si ujung terakhirnya itu harus ditambah 1 kalau kita mau masukin si J sebagai bagian yang diiterasi. Nah, ini saya tambahin gini deh biar lebih verbose. If is beautiful. Ini si count-nya kita tambahin 1. Gitu. Beautiful. Ini sebenarnya agak aneh ya, karena dia pakai camel case nih buat namanya. Python itu biasanya snake case sebenarnya. At least setahu saya pakai snake case biasanya. Anyway, oke. Nah, is beautiful ini gimana? Ternyata kita butuh 2 nih. Bukan 6 doang. Kita butuh juga si pembaginya. Di sini kita butuh pembagi, dan yang harus kita lakukan adalah diff absolute dari si 6-nya dikurang reverse si 6-nya. Ini return apakah si diff-nya itu kalau dibagi sama K itu bisa dibagi bulat atau enggak. Jadi apakah modulo atau sisa pembagian dari sama si K itu 0 atau enggak. Kalau 0 itu dia beautiful. Oke, nah gimana cara kita mereverse sebuah bilangan? Yang kepikiran di saya, kalau misalnya kita punya bilangan 1, 2, 3, 4, ini bisa kita kalau misalnya kita punya bilangan 1, 2, 3, 4 gitu, ini bisa kita bagi 10 terus ya, biar bisa ke split jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita balik 4.
kita split dengan cara bagi 10 bagi 10 bagi 10. Atau bukan bagi 10 sih. Jadi ini dibagi 1000 dulu, hasilnya 1. Terus modulonya kita bagi sama 100, hasilnya 2. Nah, terus 34 kita bagi 10, hasilnya 3. Nah, modulonya kita masukin ke angka terakhir. Itu jadi sebuah list. Nah, terus ini saya balikin. 4, 3, 2, 1. Nah, ini saya kali-kaliin lagi. Jadi 1 kali 1, 1. 2 kali 10, 20. Tambahin 1, 21. 3 kali 100. Nah, jadi ini tadinya angkanya 1234. Ini kita balikin jadi 4321. Gitu. Nih saya buat R. Ini list kosong. Lalu kita bagi 10 terus ya. Jadi while 6 lebih besar dari 0. 6-nya itu hasil pembagiannya dulu yang kita record. Jadi bagi 10 bagi 10. Bukan malah bagi 10 ya. Atau dari belakang justru. Bagi 10 sisa 4. 1, 2, 3. Oh iya benar. Oh, justru berarti kita nggak butuh ngumpulin listnya kayak gini. Hasilnya udah bakal jadi ke reverse sendiri nih. Jadi 1, 2, 3, 4. Pertama kita bagi 10, sisanya itu 4. Gitu, sisanya 4. Hasil pembagiannya 123. Nah, 123 ini kita bagi 10 lagi. Sisa pembagiannya 3. Sisa pembagiannya 3. Hasilnya 12. Nah, 12 ini kita bagi 10 lagi, 2, ini 1. Kurang lebih gitu ya. Jadi namanya 0. Hasil tuh apa? Hasil resultnya 6 dibagi. Nah, ini aku suka lupa ya. Python itu kayaknya yang kayak gini sih integer division ya. Mudah-mudahan gak kebalik. Ini 6, 10. Nah, nanti 6-nya kita assign sama si resultnya di akhir. Atau gini aja deh. Ini sisa itu apa? Sisa mod. Ini hasil pembagian 10-nya. Jadi kalau di case 1, 2, 3, 4, iterasi pertama kita pengen ngedapetin angka 4-nya. Nah, ini R-nya kita append dengan 6. Gitu terus. Nah, ini namanya kita assign ke resultnya di sini untuk proses 1, 2, 3, 4 di iterasi pertama itu kita pengen 1, 2, 3, which is 1234 dibagi sama 10. Berarti ini 6-nya dibagi 10. Nah, ini kan lama-lama 0 nih karena nanti hasil pembagian pertama 1, 2, 3, kedua 1, 2, terus 1. Nah, 1 bagi 10 kan 0 tuh hasilnya. Sisanya 1. Sorry, ini bukan 6, ini mod. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya bahkan bisa kita sederhanakan lagi. Ini nggak usah pakai array, tapi resultnya. Kita mulai dari 0. Kita balikin result. Nah, ini kita cek dulu kalau misalnya bilangan kita 0, itu resultnya juga 0, which is make sense. Anyway, nah ini di sini kita lakukan si resultnya pengen kita tambahin. Oke, ini kita tambahin result dikali 10 ditambah si modnya gitu. Jadi kalau kita simulasiin ya, misalnya kita punya angka 1, 2, 3, 4. Di iterasi pertama, sisa pembagiannya itu 4, resultnya lagi 0. Jadi kita sementara punya angka 0 dikali 10, 0, tambah 4, 4. Di iterasi kedua, sisa pembagiannya itu 3. Angka result kita 4. Nah, 4 kali 10 ditambah 3 itu jadi 43. Dan seterusnya, ini sisanya jadi 2. Kita punya angka 43. 43 dikali 10 tambah 2, 432. Ini 1, 432, jadi 4321. Gitu. Kita coba yang tricky. Kalau misalnya 120. Pembagian pertama ini modnya 0 dan ini juga 0. Kita 0. Yang kedua sisanya 2, ini 0. 0 tambah 2 itu 2 juga.
Lalu yang sisanya 1, ini 0. Berapa nih? Jadi 21. Iya, benar kan? Oke. Sebenarnya begini, jadi kita udah implementasi si reverse-nya. Lalu is beautiful, si 6 kurang reverse 6, kita ambil absolutnya ya. Jadi hasilnya akan selalu positif. Kita coba bagi sama bilangan k-nya. Kalau dia bisa dibagi dengan k, dia beautiful. It's beautiful days. Kalau beautiful kita tambah 1. Oke. Mudah-mudahan udah benar. Wrong answer, outputnya 0, 20, 23. Hasilnya 2. Oke. If is beautiful. Saya mau coba is B itu is beautiful sinam sama k-nya. Nah, terus di sini saya mau print is beautiful nggak sinamnya itu, sama di sini aku verbosin aja ini 6-nya kita buat juga, terus kita munculin dah gitu aja. Kita yang custom dulu, kita ambil kasus yang ini. Ups, kenapa infinity si reverse 6-nya? Tuh, bagi 10. Benar kan bagi 10 tambah mal. Kenapa reverse-nya selalu infinity? Aku coba komen ini dulu. Kita coba print sinam untuk setiap operasi. Nah, terus ini kita print result di akhir. Resultnya res. Benar nggak sesuai dengan yang tadi kita implementasiin flow-nya? Oke, salahnya adalah di sini baginya yang integer division. Itu kan saya lupa tadi. Ini Python 3 kan? Ini Python 3. Ternyata yang integer division yang ininya 2. Ya, begitulah. Masih sering lupa yang basic-basic. Ini remove. Kita run sama contoh dari mereka. Berhasil, submit code. Deng. Padahal ini nggak ada stake apa-apa ya. Bukan tes, bukan apa, tapi tetap deg-degan juga. Tuh, runtime error. Di mana salahnya? Reverse 0. Nggak butuh by the way. Runtime error. Ada loophole. Ya, kayaknya sih karena saya ngeprint sesuatu di flow aplikasinya, jadi si
si tes komparatornya itu ngebaca si print tadi sebagai salah satu output saya. Jadi ada masalah mungkin di mana dia expect-nya kita cuma punya satu line, dia malah ngeluarin beberapa line, makanya jadi runtime error. Kayaknya sih kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu eksperimen kita hari ini. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Kasih tau dong kalau kalian suka format kayak gini. Ini perlu ada atau enggak? Kayaknya sih nggak perlu ya. Dan kalian suka nggak format video saya impromptu aja, coba ngerjain soal-soal algoritma kayak gini. Kurang lebih begitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.